kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia bimbingan dan konseling, yaitu layanan advokasi. Jadi layanan advokasi itu merupakan salah satu bentuk layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk melindungi individu ketika mereka berada dalam situasi yang merugikan atau mengalami perlakuan yang tidak adil. Namun untuk membahas topik ini lebih dalam, hari ini saya tidak hanya sendiri. Di sini saya ditemani oleh salah satu pengamat atau ahli dalam bidang advokasi bimbingan dan konseling, yaitu Kak Friska. Halo Kak Friska. Halo teman-teman semuanya, senang bisa berdiskusi di sini. Oke, gimana kabarnya Kak Friska? Alhamdulillah cukup baik ya Kak hari ini. Iya. Kalau boleh tahu Kak Friska ini udah mendalami pendidikan tentang advokasi itu berapa lama nih Kak Friska? Kurang lebih sekitar 5 tahun ya Kak ya. Jadi mungkin nanti kalau misal saya ada salah kata gitu, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Oke. Kalau komentar ya apa layarnya juga nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nah, sebelum di sini kan kita akan membahas sebuah kasus yang lagi viral nih Mbak Friska. Kalau misalnya Mbak Friska sudah tahu ya, tapi nanti akan saya sentuh juga. Di sini saya akan bertanya terlebih dahulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan layanan advokasi dalam bimbingan dan konseling menurut Kak Friska sendiri. Oke, kalau layanan advokasi sendiri dalam bimbingan dan konseling itu merupakan upaya yang dilakukan konselor untuk melindungi atau memperjuangkan hak individu. Jadi ketika individu itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau ketika mereka dalam situasi yang membahayakan, itu kita harus menolong atau membantu konseling tersebut. Seperti itu kurang lebih. Seperti itu ya Kak. Iya, betul sekali. Oke, jadi kalau misalnya tujuannya dari layanan advokasi itu sendiri menurut Kak Friska bagaimana? Kalau untuk tujuan utama advokasi ini sebenarnya adalah untuk membantu individu itu untuk mendapatkan haknya, serta memastikan mereka berada dalam lingkungan yang aman dan juga mendukung mereka. Kan tadi advokasi itu untuk membantu mereka yang tidak mendapatkan perlakuan yang kurang baik seperti itu ya Kak. Jadi tujuannya mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita langsung menganalisis sebuah kasus yang lagi viral baru-baru ini Kak Friska. Pernah dengar gak sih ada di UINRI ya, harus ingat saya, itu tuh kayak ada kasus di mana pembacokan terhadap mahasiswi. Yang bacok itu kan laki-laki tuh Kak. Dan ternyata setelah berundut mereka itu teman KKN. Dan ternyata mereka memang dekat. Dan ceweknya itu sudah mempertegas hubungan tentang mereka bahwa mereka itu hanya teman gitu. Tapi ternyata si laki ini tidak terima dengan apa yang dibalaskan atau yang diucapkan oleh perempuannya gitu. Nah, menurut Kak Friska nih, kalau misalnya dipandang dari sisi advokasi bimbingan dan konseling itu bagaimana Kak? Kalau kasus seperti ini berarti menunjukkan adanya obsesi sepihak ya Kak mungkin, dan juga ketidakmampuan individu dalam mengelola emosinya dan menerima penolakan. Tadi kan yang laki-laki nggak mau ditolak terus tiba-tiba mau menyakiti perempuannya seperti itu ya. Nah ketika seseorang itu tidak mampu untuk mengontrol emosinya dan terus memaksakan kehendaknya sendiri, situasi tersebut itu dapat berkembang menjadi perilaku yang berbahaya gitu Pak. Oke, nah kalau misalnya dari kasus tersebut, bagaimana peran dari layanan advokasi itu sendiri? Oke, jadi untuk peran advokasinya sendiri ya teman-teman, itu sangat penting terutama dalam memberikan perlindungan kepada korban terutama. Nah, advokasi ini dapat dilakukan dengan mendampingi korban, membantu korban untuk melaporkan kejadian yang dialami dan juga memastikan bahwa pihak institusi itu mengambil langkah
situasi tersebut seperti itu. Oke, berarti ternyata memang banyak ya peran dari advokasi itu sendiri. Nah, menurut Kak Friska nih, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah kasus itu terjadi lagi, terutama di lingkungan pendidikan? Kalau untuk pencegahannya sendiri ya teman-teman, mungkin ini dapat memberikan edukasi untuk mengenai batasan dalam hubungan interpersonal serta pentingnya menghormati keputusan orang lain gitu. Tadi kan salah satu pemicunya adalah karena tidak menghormati keputusan orang lain ya, jadi memaksakan keputusan sendiri gitu. Nah, terus juga lingkungan pendidikan itu juga perlu menyediakan layanan konseling yang mudah diakses sehingga individu itu nantinya dapat mencari bantuan ketika ia mengalami masalah seperti itu. Jadi tidak langsung mengeluarkan emosinya dengan cara yang tidak tepat. Jadi mungkin dia bisa konseling dulu, curhat dulu kayak gitu Kak. Oke, berarti memang banyak banyak cara-cara untuk mencegah kasus seperti itu lagi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya nih Kak Friska dari sisi psikologisnya nih, apa dampak yang mungkin dialami oleh korban dalam kasus seperti ini? Kalau untuk dampak psikologisnya sendiri mungkin banyak ya Kak, kayak misal trauma, rasa takut juga, terus kecemasan, atau bahkan nanti mungkin dia akan kehilangan rasa aman di lingkungan sekitarnya, terutama di lingkungan kampus tadi ya Kak, karena kan kejadiannya di kampus gitu ya. Nah, terus oleh karena itu nantinya korban itu sangat membutuhkan dukungan psikologis agar dapat pulih dari pengalaman tersebut, terutama dari orang-orang terdekatnya seperti keluarga atau teman-teman juga seperti itu. Oke, ternyata dampaknya itu memang tidak hanya bagi korbannya saja ya, tapi bagi teman-teman sekitarnya, bahkan keluarganya juga seperti itu. Nah, menurut Kak Friska nih, bagaimana peran lingkungan sekitar dalam membantu korban? Kalau untuk peran lingkungan sekitarnya sendiri itu penting juga ya Kak. Jadi dukungan dari teman, terus dosen maupun dari pihak kampus itu dapat membantu korban ini merasa lebih aman dan juga didukung gitu. Selain itu juga di lingkungan itu juga perlu menciptakan suasana yang tidak menyalahkan korban supaya korban ini berani untuk berbicara dan juga berani untuk mencari bantuan nantinya. Oke, berarti memang semua pihak itu tuh harus saling bekerja sama teman-teman untuk pemulihan dari si korbannya tersebut. Oke, nah dari diskusi kita hari ini dapat kita pahami bahwa layanan advokasi itu memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi individu dari situasi yang tidak aman, serta membantu mereka mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Nah, selain itu ternyata lingkungan pendidikan juga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai. Terima kasih kepada Mbak Friska, Kak Friska yang sudah berbagi perspektifnya dalam pengetahuan hari ini. Saya Fatia selaku host podcast pada siang hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.